Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, hari ini Senin 28 Juni 2021 penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK Negeri di Provinsi Riau resmi dibuka. PPDB di Provinsi Riau diselenggarakan secara online untuk menghindari kerumunan yang memicu penularan COVID-19. PPDB ini sempat mengalami penundaan karena ketidaksiapan panitia terkait penggunaan anggaran dan juga server pendukung. Pendaftaran PPDB Riau 2021 ini dilakukan secara online yang mulai bisa dilaksanakan pada 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2021 mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono di sana. Halo, selamat siang Syaiful. Selamat siang Nila. Syaiful, bisa dijelaskan seperti apa alur tata cara pendaftaran PPDB online tingkat SMA SMK Negeri di Riau saat ini? Ya, baik Nila dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, dapat saya laporkan bahwa hari ini Senin 28 Juni 2021 penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Riau resmi dibuka dan akan berlangsung sampai 3 Juli 2021 mendatang. Nah, hari ini memang pendaftaran untuk peserta didik baru dilakukan secara online untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi dapat menjadi klaster penularan COVID-19. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Politeknik, Kaltek Riau, dan Universitas Lancang Kuning untuk menyiapkan aplikasi online yang digunakan oleh calon peserta didik untuk mendaftarkan secara online. Sedangkan untuk jalurnya, Nila dan pemirsa, dapat saya laporkan bahwa untuk bisa mendaftarkan secara online, peserta didik harus mengakses laman yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, yaitu di laman ppdb 2021 riau.go.id. Nah, setelah masuk ke laman tersebut, kemudian para calon peserta didik mengisi data diri, kemudian mengupload seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu nanti peserta didik diminta untuk terus memantau perkembangan daripada sistem perankingan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Setelah perankingan selesai dilakukan oleh pihak sekolah, nanti akan diketahui hasilnya apakah peserta didik ini dinyatakan diterima di sekolah yang dituju atau tidak. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus dan masuk ke sekolah tersebut, barulah nanti diminta untuk melakukan daftar ulang dengan menyerahkan bukti-bukti fisik yang sudah diupload melalui aplikasi online yang sudah disiapkan oleh panitia. Demikian Nila. Baik Syaiful, kemudian untuk Provinsi Riau sendiri, apakah seluruh daerah di Riau melaksanakan PPDB secara online atau ada yang melaksanakan PPDB secara offline? Ya, baik Nila. Untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau itu dilaksanakan secara online PPDB-nya. Namun ada beberapa sekolah yang berada di desa terpencil, yang berada di pulau-pulau terluar, yang di sana tidak ada jaringan atau akses internetnya, ada pengecualian. Kebijakan dari Gubernur Riau itu untuk sekolah yang berada di desa terpencil tidak harus melaksanakan secara online, namun mereka bisa langsung mendatangi ke sekolah untuk mendaftarkan diri peserta didik baru ini, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak boleh ada kerumunan di sekolah tersebut. Begitu Nila. Syaiful, saat ini bisa saya katakan bahwa jaringan internet di sana juga sudah mendukung untuk dilakukannya PPDB secara online. Adakah kekhawatiran panitia terkait PPDB online kali ini? Iya Nila, untuk kekhawatiran tadi beberapa sekolah memang kami sempat datangi dan berbincang langsung dengan panitia. Kekhawatiran itu tetap ada karena memang kadang di saat-saat tertentu jaringan internet ini mengalami gangguan sehingga sulit untuk diakses. Namun 2 hari yang lalu pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat
resmi ke Telkom dan PLN untuk menjamin pasokan listrik dan akses jaringan internet selama PBDB berlangsung ini terjamin kelancarannya. Begitu inilah. Kalau untuk pos pengaduan sendiri, Saiful, apakah nantinya jika beberapa calon peserta didik mengalami kendala, adakah pos pengaduan di distrik dan juga sekolah yang bersangkutan yang disediakan? Iya, baik Nila. Untuk posko pengaduan sudah didirikan, baik itu yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau maupun yang ada di sekolah-sekolah, itu sudah ada posko pengaduan. Nah, jika nanti ada orang tua siswa yang merasa ragu atau kurang puas dengan hasil penerimaan peserta didik baru ini, bisa langsung melaporkan ke pos yang sudah didirikan, baik itu yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang ada di masing-masing sekolah. Nah, selain pos pengaduan, itu Dinas Pendidikan juga membuka layanan call center. Jadi kalau orang tua siswa yang tidak ingin mendatangi pos bisa menghubungi layanan pengaduan di nomor 085, maksud kami 08953239400021. Nah, di nomor tersebut orang tua maupun calon peserta didik yang ragu atau tidak mengetahui cara mendaftar secara online ini bisa menghubungi nomor tersebut dan nanti akan dijelaskan tahapan-tahapannya oleh panitia. Begitu Nila. Untuk saat ini sendiri, Saiful, berdasarkan pantauan Anda di lapangan, seperti apa suasana di sekolah di hari pertama PBDB ini? Iya Nila, tadi kami sempat memantau sejumlah sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Sejauh ini memang belum ditemukan adanya kendala yang masuk ataupun yang dilaporkan ke posko pengaduan yang ada di sekolah. Tadi saya sempat berkunjung ke SMA Negeri 8 Pekanbaru. Nah, tadi juga di sana sempat berbincang dengan panitia dan memang sejauh ini masih berjalan lancar. Namun di beberapa tempat Nila dapat kami laporkan memang masih ada juga orang tua yang belum tahu dengan sistem online ini. Nah, sehingga mereka tetap datang ke sekolah untuk menanyakan kepada panitia karena mereka merasa tidak puas dengan sistem online karena khawatir dokumen yang diupload tersebut tidak sampai ke panitia, sehingga mereka terpaksa langsung mendatangi ke sekolah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mereka upload ke sistem online ini sudah sampai di tangan panitia. Begitu Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya Tribuners suasana pada saat PBDB di Provinsi Riau, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru, ada Taufik Tria Chandra, dan juga seorang orang tua calon peserta didik. Berikut liputannya untuk Anda. PBDB online di SMA 8 dilaksanakan artinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan berlangsung mulai hari ini. Nah, pada pelaksanaan ini artinya kami dari SMA Negeri 8 Pekanbaru itu akan tetap melaksanakan PBDB ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang mengacu tentunya kepada Permendikbud maupun Pergubri yang ada. Di tengah pandemi COVID-19 Pak? Pandemi COVID ini artinya kita mengikuti alur pendaftaran yang sudah dilakukan, artinya semua peserta didik, calon peserta didik itu mendaftar melalui websitenya ppdb2021.riau.go.id. Nah, di situ nanti dia mengisi pada Google Form, dari Google Form nanti masuk nanti ke format yang sudah disiapkan, nanti itu akan disortir oleh panitia yang ada di dinas. Nah, setelah disortir oleh panitia yang ada di dinas, itu mulai dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 itu baru diserahkan kepada sekolah. Nanti data yang masuk dari jam 8 sampai jam 10 sampai dengan jam 12 itu baru nanti disortir dan dikirim lagi nanti ke sekolah itu pada jam 12. Nah, selanjutnya data yang masuk nanti dari jam 12 sampai dengan jam 2 itu baru dikirim ke sekolah itu pada jam 2. Nah, demikian seterusnya itu. Nah, jadi pada prinsipnya itu ya pelaksanaan ini secara online, ya pelaksanaan secara online, pendaftaran itu nggak perlu datang ke sekolah, jadi cukup dia
mengupload semua data-data yang dibutuhkan itu ke dalam web yang ada itu. Pihak sekolah membuka posko pengaduan. Ya, jika ada permasalahan-permasalahan, ada hal-hal yang kurang jelas, artinya silakan datang ke pusat informasi di posko kami gitu. Dan juga bagi anak-anak yang mungkin bermasalah, artinya tidak punya perangkat untuk mulai itu, silakan, kita juga membuka tempat, tempat untuk mereka melakukan pendaftaran juga. Sejauh ini sudah ada laporan. Sampai saat ini belum kita terima itu, masalah itu. Berapa Pak kuota tahun ini Pak untuk di SMA? Kuota kita itu semuanya 377 ya, 377. Nah, setelah kita kurangi anak adem dengan anak guru udah masuk ya, anak guru masuk, anak yang mengulang di kelas 10, di mana dalam kelompok mengulang pun ada anak-anak yang memang mengambil masa langkau ya, masa langkau studi tahun lalu karena mungkin tabrakan operasi kepalanya sehingga baru mengulang lagi Ke sekolah ini? Iya, datang ke sekolah ini niat untuk memasukkan anak sekolah masuk ke SMA Negeri 8 Pekanbaru dengan tujuan supaya anak lebih giat lagi belajar dan mendapat prestasi yang lebih bagus. Di masa pandemi COVID-19 ini kan Bu, untuk pendaftaran secara online ya Bu ya? Iya, Tadi seperti apa syarat-syarat sendiri Bu? syarat-syaratnya kita harus pegang dulu linknya atau workshopnya untuk kita mendaftar sesuai dengan permintaan sekolah di SMA 8 Pekanbaru. Ada kesulitan Bu dalam proses pendaftaran anak? Nah, kesulitannya sering terjadi pada jaringan. Kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang enggak. Jaringan pendaftaran? Iya, jaringan pendaftaran. Izin nama lengkap Bu? Nama saya Rosita. Sita. Ngajar di SMP Tribakti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Munas Kadin 2021 digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 29 Juni hingga 2 Juli 2021 mendatang. Munas Kadin Indonesia ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di pelataran Masjid Al-Alam Kendari, Provinsi Sultra pada Rabu 30 Juni 2021. Sebelum Munas Kadin 2021 di Sulawesi Tenggara dibuka oleh Presiden Joko Widodo, 3 Menteri Koordinator atau Menko Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan akan memberikan arahan pada seluruh peserta dan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Puncak acara Munas Kadin ini adalah pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga akan merangkap sebagai Ketua Formatur yang berlangsung pada Kamis esok. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sultra, ada Husni Husain di sana. Halo Husni. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Husni, bisa diinformasikan bagaimana update situasi terkini dan juga kondisi H-2 pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari? Ya, Nila, dapat saya kabarkan bahwa Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari yang menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional ke-8 Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 30 mendatang dan kabarnya akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Panitia Munas Kadin Sultra sendiri, menjelang H-2 pelaksanaan event nasional itu telah mempersiapkan ratusan mobil mewah berupa kendaraan roda 2 yang didominasi oleh warna hitam dan putih. Nah, dan ratusan mobil tersebut akan menjadi mobilitas para delegasi Munas Kadin dari berbagai wilayah di Indonesia yang hadir di Kota Kendari, Nila. Kemudian untuk diketahui Nila, kemarin ratusan mobil tersebut juga telah dicek kesiapannya oleh mekanik profesional untuk kelayakan persiapan menjelang Munas Kadin. Dikabarkan juga Nila, para delegasi dari berbagai wilayah tersebut akan tiba di Bandara Halu Oleo Kendari hari ini. Seperti itu, Nila. Husni, kemudian Masjid Al-Alam Kendari ini kan dikabarkan akan menjadi tempat pembukaan pelaksanaan Munas sekaligus yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana kesiapannya sejauh ini? Ya, Nila, diketahui Masjid Al-Alam Kendari menjadi tempat di mana pembukaan event berskala nasional itu yang akan dibuka oleh langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana tepat di pelataran Masjid Terapung Kota Kendari tersebut. Nah, pantauan tribunnewsultra.com, para pekerja telah mempersiapkan panggung di pelataran masjid yang akan menjadi tempat di mana Munas Kadin tersebut dibuka. Tak hanya itu, Nila,
pot bunga hingga pembatas jalan di area masjid juga tampak dicat. Selanjutnya setiap pedagang di area pelataran masjid juga akan diberhentikan aktivitasnya mulai hari ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pemuda dan Rumah Tangga Masjid Al-Alam Muslimin. Kemudian untuk persiapan khusus, pihaknya masih menunggu dari pihak panitia penyelenggara dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian, Mila. Kemudian kalau untuk kesiapan dari pihak hotel yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan berjalannya Munas Kadin ini seperti apa, Husni? Ya, Nila, jelang Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hotel Claro Kendari terlihat mulai membenahi fasilitas dan sarana. Pantauan tribunnyusultra.com tampak petugas membersihkan dan membenahi fasilitas hotel. Mulai dari luar hotel yang dipoles, kemudian memperbaiki lift yang ada hingga bunga setiap sudut hotel ditata sedemikian rupa, Nila. Begitupun dengan finishing room yang akan menjadi tempat rangkaian acara Munas Kadin 2021 itu terlihat disterilkan oleh petugas hotel. Kemudian dan saat ini pihak hotel juga sedang melakukan Zoom meeting bersama panitia pusat pelaksanaan Munas Kadin. Maka perkembangan selanjutnya akan diinformasikan kembali. Demikian, Nila. Artinya penerapan protokol kesehatan saat acara Munas Kadin ini juga sangat diperhatikan ya, Husni. Bagaimana informasinya terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sana? Ya, untuk protokol kesehatan, Nila, baik dari Pemprov Sulawesi Tenggara maupun dari pihak hotel memang dari kemarin sudah diperketat, kemudian tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden dan para menteri dan para delegasi dari beberapa wilayah di Indonesia yang hadir ke Kota Kendari itu telah disterilkan. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Husni Hussein, wartawan Tribun Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lapas kelas 2B 4 Lawang yang ada di tebing tinggi mengalami over kapasitas lantaran membludaknya tahanan. Akibatnya para tahanan dikabarkan saling berdesakan bahkan sampai harus tidur sambil duduk. Saat ini ada sekitar ratusan warga binaan yang menempati lapas kelas 2B 4 Lawang ini, padahal kapasitas maksimal dari lapas tersebut dikatakan tidak mencapai 100 orang. Kebanyakan napi yang ada di lapas ini adalah napi kasus pidana umum atau PIDUM seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan hingga tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait lapas yang mengalami over kapasitas ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan di sana. Halo Sahri, selamat siang. Selamat siang Nila dan juga selamat siang pemirsa. Sahri, untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda di lapas secara langsung seperti apa kondisinya? Nah, baiklah Nila, baiklah pemirsa, memang barusan juga saya berkunjung langsung ke lapas untuk memastikan kembali. Sejauh ini memang kondisinya cukup berdesakan kalau saya perhatikan. Karena memang seperti yang kita ketahui sendiri, untuk kapasitas lapas sendiri kan hanya 93 orang, sedangkan untuk saat ini itu ada 262 orang. Begitu Nila. 93 kapasitas maksimal yang ditempati oleh sekitar 200 narapidana di sana. Untuk kondisinya seperti itu, bagaimana kemudian keterangan atau tanggapan dari pihak Kalapas terkait adanya over kapasitas ini? Kalau untuk Kalapas sendiri tentu dia juga mengakui ini hal seperti ini sudah terjadi sejak lama sih, sejak awal lapas ini berdiri. Nah, untuk kedepannya rencananya katanya memang pihak lapas sendiri sudah mengajukan akan adanya hibah tanah dari pihak Kabupaten Lawang. Akan tetapi memang hingga hari ini belum ada realisasi dari pihak Pemda 4 Lawang. Katanya sih sudah ada, bakal lokasinya itu ada di Jalan Poros Kabupaten Lawang, tapi hingga saat ini memang masih belum. Begitu Nila. Kemudian untuk saat ini bagaimana? Sudahkah ada tindak lanjut terkait kabar adanya overkapasitas ini atau ya memang masih dibiarkan dengan kapasitas 200 lebih orang? Sejauh ini masih dibiarkan Nila. Belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Ya, seperti itu. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasih Binadik dan juga Giaja Sukma Amri. Berikut liputannya untuk Anda. Mungkin langsung baik Pak. Langsung baik mungkin Pak. Iya, langsung ngomong, langsung dibuka masker. Nah, cait. Oke. Langsung Pak.
untuk lapas Kelas 2 Palawang sekarang posisinya over kapasitas. Untuk kapasitas lapas Kelas 2 Palawang sekarang 93 orang dan isi per tanggal 23 Juni 2021 ini 263 orang narapidana. Memang jauh sekali kapasitas. Untuk mengurangi over kapasitas ini program asimilasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti bebas itu kami laksanakan setiap warga binaan yang sudah memasuki tahap untuk diajukan pembebasan bersyarat serta memindahkan warga binaan kami ke lapas-lapas terdekat. Untuk sekarang solusi yang bisa kami karena memang tempat kita memang belum memadai. Ini dari cabang rutan beralih ke lapas semuanya belum tersedia untuk gedung, kamar. Jadi kita memang rendah 93 sudah kapasitas 260 orang besar. Yang diharapkan apa yang diharapkan? Diharapkan ke depan kami mengharapkan sekali pemerintahan daerah Kabupaten Palawang agar secepatnya menyerahkan karena ada janji dari Pak Bupati untuk menghibahkan tanah kepada lapas Kelas 2 Palawang, umumnya kepada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk pembangunan lapas baru. Tapi sampai sekarang semua itu sudah berapa tahun ini belum terlaksana. Jadi untuk sekarang kami mengharapkan sekali dengan pihak Pemda akan datang dari sektor itu. Kalau memang sudah terrealisasi dan sudah ada sebenarnya banyak, akan kami usulkan ke pemerintahan pusat, kemudian Hukum dan HAM untuk dilakukan lapas baru. Integrasi untuk pembinaan ke depan ya, warga Palawang juga bisa yang bermasalah dengan hukum dapat mendapatkan pembinaan yang maksimal. Itu diketahui lokasinya di mana? Lokasi lapas yang baru? Iya. Lokasi yang lapas baru kemarin di Jalan Panji itu sekitar dekatnya Brimob itu sudah diperiksa oleh Pak Kanwil. Kemarin sempat akan ke wilayah Persuburan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Informasi terakhir masih belum tahu ya Pak ya? Belum tahu. Belum ada surat banyak sama sekali. Oke. Kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Ada masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sang istri Susilowati terkonfirmasi positif COVID-19. Orang nomor 1 di PMK Ponorogo tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab PCR rutin di rumah sakit. Kabar keduanya terkonfirmasi positif COVID-19 juga disampaikan langsung oleh Bupati Ponorogo tersebut dalam sebuah video pendek pada Senin 21 Juni 2021 lalu. Setelah terkonfirmasi positif COVID-19, baik Sugiri dan juga sang istri sama-sama menjalani isolasi secara mandiri. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, Bupati dan juga sang istri telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jatim, ada Sofyan Arif di sana. Halo, selamat siang Sofyan. Halo, selamat siang Nila. Sofyan, untuk kondisi terkini dari Bupati dan sang istri yang terpapar COVID-19 saat ini seperti apa? Ya, memang sejak sepekan yang lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sang istri Susilowati Sugiri Sancoko terpapar COVID-19. Saat ini keduanya sedang berada di salah satu rumah sakit di Surabaya, namun kondisinya semakin membaik. Nila, pada awal-awal terinfeksi dulu memang sempat melakukan isolasi mandiri, lalu akan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Keduanya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya, walaupun keduanya ini tanpa gejala. Seperti itu. Artinya sempat melakukan isolasi mandiri dan akhirnya sekarang dilarikan ke rumah sakit meskipun tidak mengalami gejala. Untuk tracing yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo sendiri seperti apa sejauh ini? Ya, Pemkab Ponorogo telah melakukan tracing ke orang-orang terdekat Bupati dan Ketua TPPKK, namun semuanya negatif. Inilah hanya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sang istri saja yang positif COVID-19, baik Sekda, Wakil Bupati, dan seluruh asisten-asisten maupun kepala OPD semuanya negatif COVID-19. Sofyan, saat ini kondisi Ponorogo kan memang kita tahu zona merah begitu ya. Bagaimana penanganan saat ini mengingat Bupati tidak bisa menangani secara langsung karena terpapar COVID-19? Ya, walaupun Bupati Sugiri tidak bisa langsung turun ke lapangan, namun Bupati Sugiri aktif memantau melalui media sosial dan untuk melakukan keputusan-keputusan kebijakan. Bupati Sugiri langsung
melalui daring. Jadi ketika ada koordinasi baik itu dengan Polres maupun Kodim dan Forkopimda lainnya, Bupati Sukiri mengikutinya langsung melalui daring, sehingga tidak ada hambatan dan roda pemerintahan di Kabupaten Ponorogo tetap berjalan walaupun Bupati Sukiri saat ini sedang isolasi mandiri di Surabaya. Gitu, Mila. Baik, tadi wartawan kami, Saudara Sofyan juga telah melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Ponorogo, Lisdiarita. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi Pak Bupati dan Ibu hari ini sudah membaik. Ya, semoga kita doakan saja bareng-bareng. Semoga Pak Bupati dan Ibu bisa kembali ke Ponorogo dan bisa beraktivitas kembali. Saat ini sedang isolasi mandiri di rumah dinas atau gimana, Bu? Ada di rumah sakit, Mas. Posisinya ada di Surabaya. Tapi tanpa gejala semua, Bu, ya? Udah mulai membaik gitu, ya? Sudah mulai membaik semuanya. Sebanyak 2.180 ASN, PTT dan juga THL di lingkungan Pemprov Kepri mendapatkan sanksi penundaan pembayaran tunjangan dan juga gaji. Hal ini dikarenakan ASN, PTT dan juga THL yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD tidak melakukan vaksin tanpa alasan jelas sesuai waktu yang telah ditentukan. Pemberian sanksi ini juga diteruskan dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Kepri. Aturan ini juga sebelumnya, Saudara, telah ditegaskan oleh Gubernur Haji Ansar Ahmad. Sikap tegas tersebut dilakukan untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity melalui vaksinasi di Provinsi Kepri. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Endra Kaputra di sana. Halo, selamat siang Endra. Selamat siang Nila. Endra, kapan pastinya surat pemberian sanksi itu dikeluarkan oleh BKPSDM Pemprov Kepri? Baik Nila, berdasarkan surat yang kita peroleh bahwa surat pemberian sanksi tersebut yang ditujukan kepada beberapa hampir seluruh OPD ya, organisasi perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau itu pada 22 Juni lalu, Nila. Sudah diterima pada 22 Juni lalu, apa dasar pemberian sanksi tersebut diberlakukan? Ya, berdasarkan dasar untuk pemberian sanksi itu dari surat edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terhadap percepatan vaksinasi yang ditunjukkan memang terkhusus pada ASN, PTT, dan THL yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Endra, kemudian apabila masih nantinya ada ASN atau PTT atau mungkin THL yang juga masih belum melakukan vaksinasi, apakah ada tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan? Baik, tadi kita sempat mewawancarai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan bila ASN dan PTT yang masih tidak melakukan vaksinasi, sanksi tersebut masih diberlakukan dengan penundaan pembayaran tunjangan. Dan untuk THL sendiri, pernyataan tegas dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bahwa bila tidak juga melakukan vaksinasi akan dikeluarkan surat pemberhentian atau pemecatan terhadap THL tersebut. Namun, Gubernur menyampaikan di pengecualian bagi ASN, PTT, atau THL yang saat melakukan pendaftaran vaksinasi tidak uji klinis, misalnya dalam kondisi hamil, terus saat cek darah tidak stabil, dan uji klinis lainnya yang tidak memenuhi syarat vaksinasi inilah. Endra, apakah memang nantinya aturan ini hanya diberlakukan di wilayah Pemprov saja atau juga akan diberlakukan di wilayah kabupaten atau kota di Kepri? Ya, baik Nila, tadi Gubernur juga menyampaikan dia akan segera melakukan, akan menyurati segera kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti aturan yang sudah dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Nila. Lalu untuk saat ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan vaksinasi di wilayah Kepulauan Riau? Baik Nila, untuk upaya percepatan sendiri sampai data yang diperoleh 27 Juni atau kemarin, itu vaksinasi yang sudah dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau itu sudah mencapai 44,77% atau 627.827 orang Nila. Dan tadi Gubernur juga menyampaikan bentuk apresiasi kepada kabupaten kota yang telah melaksanakan vaksinasi hampir atau lebih dari 50% akan diberikan penghargaan, yakni di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, dan menyusul juga nanti Natuna yang hampir mencapai 50%. Kita juga sempat tanyakan Nila ke Gubernur daerah atau kabupaten mana saja yang dianggap masih rendah upaya percepatan vaksinasi. Gubernur menyampaikan bahwa
ada di Kabupaten Lingga yang masih 31% dan 36% di Kabupaten Karimun. Dan untuk menggenjot atau mempercepat upaya vaksinasi sendiri, nanti akan ada mekanisme yang akan dilakukan Provinsi Kepulauan Riau, mungkin dengan membentuk pos-pos vaksinasi agar upaya percepatan vaksinasi dengan target Provinsi Kepulauan Riau 50% di Juli ini bisa tercapai inilah begitu. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait pernyataan dari Gubernur Kepri, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Ada data Pak bahwa ASN di lingkungan Pemprov ini 2.000 lebih belum vaksin tuh Pak. Gimana? Ada 2.000 lebih ASN di Pemprov ini belum vaksin Pak. Memang Bapak ada surat edaran untuk penundaan ini, tapi himbauan percepatan vaksin Pak mungkin Pak? Sudah kita berikan batasan ya. Nanti saya cek tanggal berapa batasannya. Mereka wajib ikut vaksin, termasuk tenaga THR. Kita akan lakukan apa yang sudah kita surati. Kalau mereka tidak juga ikut vaksin, ya kita tidak akan bayarkan itu tunjangannya. Bagi THL, nanti saya cek juga tanggal berapa batasnya. Kalau mereka belum juga ikut vaksin, ya kita keluarkan surat pemberhentiannya. Nah, THL khusus untuk yang mungkin belum lolos uji klinis, ya kita kan mesti maklumi itu, karena mereka memang tidak dibenarkan untuk divaksin, ya karena alasan-alasan klinis seperti mungkin tekanan darahnya, mereka sedang hamil, yang ibu-ibu wanita, kemudian mungkin yang sedang baru selesai pandemi COVID dan pernah berstatus positif, mesti menunggu 3 bulan, itu kita ikut. Tapi bagi yang lain, ya kita akan tegaskan. Berarti tegas kita Pak ya? Termasuk Kabupaten Kota? Sudah surati pemerintah Kabupaten Kota. Mbak, untuk upaya itu 50% ke atas ini Pak, upaya percepatan vaksin sejauh ini Pak? Kita percepat, kemarin sudah hampir 45% ya seluruh Kepri, maka saya yakin 3 hari ini insya Allah bisa tembus 50%. Hari ini kita akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan beberapa institusi pendukung yang sudah melebihi 50%, yaitu Kota Tanjung Pinang yang sudah 53% lebih dan Bintan 52% lebih. Dan saya kira 2 hari lagi akan menyusul nanti Natuna, karena Natuna juga sudah hampir 47% dan akan kita berikan, termasuk nanti yang lain. Batam juga sudah relatif baik ya, kemarin kita lakukan secara masif ya, sehingga mungkin ada juga terjadi kerumunan gitu ya, sehingga fluktuasi COVID kita juga meningkat ya. Tapi kita kejar vaksinasi, kita yakin kita berpikir jangka panjang dengan vaksinasi, harapan kita ya COVID nanti bisa melandai. Oh iya, baik. Nah, dalam bentuk sertifikat, ucapan terima kasih. Bentuk apresiasi. Yang masih agak rendah itu baru 31% lebih itu Lingga, kemudian 36% itu Karimun. Ya memang mungkin kita perlu atur mekanismenya gitu. Mekanismenya memperbanyak pos-pos vaksinasi, kita tambah nanti dukungan vaksinatornya, kemudian ya literasi di tengah masyarakat. Kan sekarang banyak Sinovac yang kita kirimkan ke kabupaten-kabupaten yang di pesisir seperti Natuna, Anambas, Lingga, supaya cepat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. 13 warga di Soden, Kecamatan Waigiti, Kabupaten Sika, diduga keracunan ikan buntal pada minggu kemarin. Seusai makan ikan buntal, sebanyak 13 warga mengaku pusing dan mual hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Maumere. Saat menjalani perawatan, sebanyak 4 orang dikabarkan meninggal dunia. Informasi yang ada hingga saat ini, setidaknya 8 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara seorang lagi sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya telah membaik. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Aris Nino di sana. Halo Aris, selamat siang. Aris, bisa diinformasikan bagaimana kondisi para korban yang saat ini masih dirawat terkait keracunan akibat ikan buntal tersebut? Melaporkan bahwa 12 warga desa Wedur, Kecamatan Waigiti yang keracunan ikan buntal
sedang menjalani perawatan di rumah sakit Ponorogo. Kondisinya sudah mulai membaik. Sedangkan satu orang itu tiba di rumah sakit dan menjalani perawatan sudah kembali ke rumah. Saat ini 8 orang yang semalam dilakukan sakit sudah dipindahkan dari yang hidup ke yang perawatan di rumah sakit. Aris, kami sedikit mengalami kendala dengan audio Anda. Mungkin bisa sedikit lebih keras lagi, bisa dijelaskan untuk kronologi hingga adanya 13 warga yang mengalami keracunan ikan buntal ini seperti apa? 13 warga yang keracunan ikan buntal ini berawal dari pada siang harinya ada pasangan suami istri yang memakai ikan buntal ini lalu diberikan kepada warga yang sedang duduk di pondok. Jadi ada pasangan suami istri, suaminya pergi melaut, lalu ikan itu diberikan kepada semua, lalu diolah, lalu diberikan kepada tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Lalu ikan itu dikonsumsi secara beramai oleh warga yang tinggal bersama dengan di kecamatan Ojoto. Inilah. Apakah saat ini sudah ada hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait keracunan yang terjadi, Aris? Sementara hasil penyelidikan dari aparat Polresika semalam setelah kejadian, tim dari Polresika sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian di Pesangodor, Kecamatan Ojoto. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan sampel ikan para korban yang ada di lokasi. Sementara saat ini juga pasangan suami istri yang diduga menyiapkan ikan buntal itu sudah diamankan di Polrestabes untuk dimintai keterangan. Ya. Lalu terkait tanggapan dari pemerintah setempat sendiri terkait kejadian ini seperti apa? Apakah ini kasus pertama yang terjadi atau mungkin sebelumnya juga pernah terjadi di wilayah Sika? Untuk tanggapan dari pemerintah Kabupaten Sika melalui pihak desa sedang bergerak dengan keluarga korban untuk memberikan bantuan. Sedangkan untuk kasus keracunan ikan buntal di Sika ini sudah terjadi 3 kali. Yang pertama pernah terjadi di Kecamatan Lela, lalu yang kedua pernah terjadi di Kecamatan Magetanda, lalu ini ya kali ketiga yang terjadi di Kecamatan Ojoto. Sudah 3 kali terjadi, artinya saudara insiden keracunan terkait ikan buntal. Tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kades Hoder Martina. Berikut liputannya untuk Anda. Dari warga juga di situ? Iya, dari warga. Kebetulan anaknya juga juga kena. Baru mama ke sini? Iya, salah. Berarti kondisi sekarang harian sampai sekarang ini ada 4 yang sudah meninggal? Iya, 4 yang sudah meninggal. Itu laki-lakinya berapa orang? Oh, laki-lakinya 3, perempuannya 1. Oh, yang dirawat itu 9? Yang dirawat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Iya. Ada 8? Berarti semua di dalam? Iya, semua ada di dalam. Ya. Jadi Mama harap mereka bisa cepat ditangani. Mudah-mudahan tertolong dan cepat sembuh sehingga bisa dipulangkan dalam rumah dalam keadaan sehat. Kalau yang 4 sudah dibawa ke, masih ada di sini? Ya? Yang 4 yang sudah? 4 masih di kamar mayat. Yang 1 masih di dalam sini, 3 ada di bawah kamar mayat. Mau dibawa ke sana? Belum. Ini saya belum ke bawah lagi. Tadi saya ke kamar mayat dulu baru ke sini. Ya sekarang pasti ke bawah lagi. Kalau saya tahu ini baru pertama atau sudah ulang-ulang yang keracunan ikan? Baru pertama terjadi. Baru pertama ya? Ya oke. Baik Mama ya. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah ini sama. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 penambang timah diduga tertimbun longsor di kedalaman 28 meter di lokasi pertambangan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Minggu 27 Juni 2021. Tim SAR gabungan juga langsung diterjunkan untuk mencari 2 korban yang tertimbun longsor tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, kedua korban terjebak saat akan memasang penghisap air. Dalam insiden ini ada 6 penambang yang menjadi korban, di mana 2 diantaranya diduga tertimbun. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro di sana. Halo Brian. Brian, selamat siang. Brian, selamat siang. Apakah Anda bisa mendengarkan suara kami di sini? Baik, Brian, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda di sana. Brian. Ya, selamat siang Nila. Oke, Brian sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya, Brian? Jelas Nila. Oke, Brian, terkait insiden adanya korban yang menjadi korban longsor ini, seperti apa kronologis kejadiannya? Baik Nila, bisa saya laporkan dari tempat kejadian perkara di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di lokasi IUP PT MCM. Telah terjadi kecelakaan tambang yang mengakibatkan 2 orang penambang timah terjebak di dalam lubang di kedalaman 28 meter. Kejadian ini sendiri terjadi pada Minggu 27 Juni 2021 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dari keterangan Kapolsek Kelapa Kampit, AKP Morhan mengatakan bahwa awalnya ada 6 penambang yang ingin menambang di lubang tersebut atau di tambang underground tersebut. Kemudian dari 6 penambang tersebut dibagi 3 menjadi 2 orang di kedalaman pertama 13 meter berdiri Herdi dan Andri, kemudian maksud saya Herdi dan Wirya, kemudian di lubang kedua di kedalaman 7 meter berada penambang bernama
Juhedi dan Asep, dan kemudian di lubang ketiga di kedalaman 8 meter berada Naryo dan Andri. Nah, dua penambang inilah yang terjebak di dalam lubang penambangan tersebut. Dan dari keterangan Kapolsek Kelapa Kampit tersebut mengatakan bahwa penyebab dari kecelakaan tambang ini adalah jebolnya air yang ingin dihisap dari para penambang tersebut. Penambang tersebut sendiri awalnya ingin memasang seruni atau alat penghisap air di dalam lubang tersebut, sehingga ketika memasang alat tersebut di dasar lubang, tiba-tiba jebol airnya sehingga menyebabkan Andri dan Naryo tidak bisa menyelamatkan diri. Dua penambang tersebut sendiri berasal dari Pandeglang, Banten, dan berdomisili di Kecamatan Kelapa Kampit. Begitu Nila. Brian, kemudian untuk pantauan Anda di lapangan saat ini terkait proses evakuasi yang dilakukan terhadap kedua korban seperti apa? Ya, baik Nila, untuk bisa saya kabarkan untuk pencarian operasi pencarian SAR hari kedua di lokasi yang berada di belakang saya sekarang ini berjalan cukup dramatis dan cukup rawan terjadinya resiko-resiko. Dari keterangan dan Posar Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa untuk proses evakuasi sendiri sangat rawan karena lubangnya sendiri berkedalaman 28 meter dan itu bukan dalam bentuk vertikal namun bentuk S, sehingga sangat menyulitkan untuk mengevakuasi korban yang berada di dasar kedalaman 28 meter. Dari keterangan dari dan Posar Belitung sendiri, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi sudah dilakukan asesmen di dalam lubang tersebut yang membuat atau tim SAR gabungan menurunkan satu anggota personelnya untuk turun ke bawah untuk melakukan asesmen atau meneliti atau memetakan dan melihat kondisi di lapangan atau di dalam lubang tersebut seperti apa, sehingga nanti bisa dilakukan upaya-upaya selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian dari hasil asesmen itu sendiri, tim SAR gabungan memutuskan atau mendapatkan hasil bahwa di lubang tersebut sangat berisiko, dan Rahmatullah Hashim sendiri mengatakan resikonya adalah perbandingan 70-30. 70 sangat berisiko. Seperti itu Nila. Brian, ini kan ada dua penambang yang kemudian tertimbun longsor begitu. Untuk kondisi 4 penambang lainnya seperti apa? Informasi detailnya? Ya, untuk informasi 4 penambang lainnya bisa menyelamatkan diri, namun ada luka-luka tertentu di bagian tubuhnya sehingga semalam sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, begitu Nila. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, tadi wartawan kami Brian juga telah melakukan wawancara dengan Danpos SAR Belitung atau Ketua Tim Gabungan Pencarian Korban. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangannya tadi pada pukul 10 kami melakukan turun melakukan asesmen ke lokasi loring ke bawah tambang kedalaman 13-15 meter. Dengan asesmen yang kami dapat, oksigen terlalu menipis dan masih terlalu banyak obstacle dan air pirit yang sangat besar. Korban diperkirakan kedalaman 28 sekian meter di bawah permukaan, tapi dia pakai obstacle, trap 1, trap 2, trap 3D, trap paling akhir, tapi trapnya itu berbentuk S, bukan langsung vertikal ke bawah. Upaya lanjutan ini kita sedang menunggu dari pihak K3 PT MCM. Kami akan diskusi lagi, tadi pagi sudah diskusi, siang ini kami akan diskusi lagi mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik yang tidak membahayakan penolong. Kalau longsoran diperkirakan ya, karena air ini punya tekanan yang sangat besar. Jadi air ini debitnya kubikan. Jadi kami belum tahu apakah longsor itu menimpa korban atau apa, karena kami belum sampai titik paling bawahnya dasarnya. Pak, untuk kemungkinan terburuk Pak di dalam proses evakuasi ini seperti apa Pak? Kemungkinan terburuk kita sepertinya 50-50 lah untuk bisa mengevakuasi korban. Karena kami lagi berusaha sampai detik ini, ya kami mohon bantuan, doa dan support kawan-kawan lah doanya. Semoga tim yang terlibat sini bisa selamat dan berhasil mengevakuasi. Tapi maksimal 7 hari nih Pak? Iya, maksimal 7 hari. Tapi kami nggak patokan 7 hari, SOP 7 hari. Bisa dihentikan kapan saja apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi SAR.
Untuk opsi atau asumsi pemakaian alat berat, Pak, kemungkinan? Itu sudah kami bisakan juga dengan pihak MC, ini pihak PT, pakai alat berat juga udah. Tapi kena lahannya bebatuan yang sangat keras, jadi kayaknya pakai alat berat PC itu terlalu tidak memungkinkan. Apabila kita pakai alat berat yang main bor itu, kemungkinan dia akan runtuh, Pak. Seperti itu. Pak, untuk ke bawah itu sendiri ada kemungkinan untuk diselam nggak sih, Pak? Kan itu banyak air tuh, Pak. Kalau diselam kayaknya sangat minim riskan karena risiko terlalu besar. Perbandingan risikonya kira-kira? 70-30. Berhasil 30, gagal 70%. Berarti kondisi di lapangan itu sangat berat, Pak. Sangat rawan. Iya, karena dia main trap sangat bahaya dan rawan. Tapi bisa dipastikan nggak, Pak, korban itu udah tewas atau belum? Selamat. Ada kemungkinan selamat kah? Kalau saya lihat dari struktural bangunan dan asesmen yang kami lakukan itu sudah MD. Dilema petani karet hingga kini tak kunjung habis, saudara, di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Di saat harga membaik, namun ironisnya produksi getah karet justru menurun. Memasuki musim kemarau ini, penurunan getah karet sudah hampir 50% dari kondisi normal. Menurut sejumlah petani, sebelum kemarau produksi karet bisa mencapai 3 kuintal dalam 2 minggu, namun kini hanya mendapatkan 1,5 kuintal dalam 2 minggu. Diakui sejumlah petani, harga karet belakangan memang baik, namun sayangnya di saat harga naik, produksi getah karet justru mengalami penurunan signifikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Sri Poko, ada Leni Juwita di sana. Halo Leni, selamat siang. Halo, selamat siang Mila. Leni, bisa diinformasikan untuk harga karet saat ini di sana kisaran berapa? Baik Mila, bisa kami laporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Harga karet saat ini memang mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan di kisaran harga 10.000 sampai 12.500 per kilogram. Namun Nila, perlu kita informasikan kondisi harga saat ini walaupun mulai membaik, namun dibandingkan tahun 1998 itu masih jauh dari harapan, karena pada tahun itu karet sempat menyentuh angka 20.000 per kilogram, begitu Nila. Di tengah harga karet yang saat ini bisa saya katakan juga cukup baik, begitu kan? Namun produksi getah karet kemudian menurun. Leni, sudahkah ada keterangan atau keluhan dari sejumlah petani baik masalah produksi ataupun hal-hal lainnya? Baik Nila. Jadi saat ini di beberapa petani itu mengeluhkan turunnya produksi karet selama musim kemarau ini. Saat ini di Kabupaten Oku memang kemarau sudah mulai terlihat cukup panjang, di mana hujan tidak pernah turun lagi. Jadi beberapa petani sudah merasakan dampaknya dengan menurunnya produksi getah karet. Dibandingkan di kondisi normal, harga produksi karet itu mengalami penurunan cukup signifikan sampai 50% dibandingkan kondisi normal, begitu Nila. Apakah memang penyebab produksi getah karet ini menurun signifikan memang dipengaruhi karena faktor cuaca, Leni, atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya? Betul Nila, yang faktor utama yang paling mendukung turunnya produksi getah karet itu adalah cuaca. Karena cuaca ini yang cukup kering, kemarau sudah memasuki kemarau panjang ini, biasanya karet itu sudah mulai turun getahnya, artinya sudah mulai susut, sehingga produksi getahnya sudah tidak baik lagi. Nah, biasanya ini memang terjadi setiap tahun, khususnya pada musim kemarau panjang. Pada bulan-bulan di mana hujan tidak turun, itu biasanya karet itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan menurunnya getah produksi, ditandai dengan rontoknya daun-daun karet hingga sampai gundul. Begitu Mbak Nila. Selain itu, karet juga pada musim kemarau ini biasanya
banyak diantaranya yang akan mati. Kemudian dalam kondisi pohon yang sudah begitu kering, biasanya petani tidak berani lagi menyadap karetnya, karena apabila dipaksakan disadap, maka akan mengakibatkan kematian pada pohon karet. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Leni Juwita, wartawan Sri Poko, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang penjaga toko elektronik bernama Kalinus Zai ditemukan bersimbah darah di Jalan Sultan Serdang dekat pintu gerbang Sport Center Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Kalinus Zai menjadi korban perampokan dengan modus jemput barang dan membayarnya di rumah. Pembunuhan sadis ini bahkan diketahui disaksikan oleh anak korban melalui kamera CCTV juga turut terekam. Diakui oleh kakak korban, aksi pelaku terekam kamera CCTV hingga terlihat bahwa pelaku sempat memantau kamera CCTV tersebut dan juga memantau kondisi tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Fadli di sana. Halo Fadli, selamat siang. Ya, selamat siang Nila. Fadli, terkait kejadian ini bisa diinformasikan bagaimana kronologis kejadian menurut saksi mata? Ya, baik. Menurut saksi mata, yaitu anaknya sendiri, saat itu ada 2 orang pria yang menggunakan mobil minibus memesan 1 unit kulkas dan 1 unit AC. Namun untuk memuluskan modusnya ini, para pelaku memesan barang dan mengambilnya, lalu mengikutkan korban di dalam mobil untuk menjemput uangnya di rumah. Namun bukannya menjemput uang, korban malah dibunuh dan dicampakkan di jalan lintas Kuala Namu. Begitu Nila. Fadli, kemudian pada saat ditemukan oleh sang anak, kondisi korban seperti apa? Ya, saat ditemukan oleh anak, kondisi korban itu mengalami luka di bolong di bagian dahi dan beberapa luka memar di bagian tubuh lainnya, Nila. Ini kan aksi yang dilakukan oleh pelaku juga dikatakan tadi terekam kamera CCTV dan juga diketahui oleh beberapa saksi mata. Sudahkah bisa diketahui ciri-ciri pelaku yang melakukan aksi ini, Fadli? Ya, menurut keterangan abang korban yang bernama Januari, dia mengatakan bahwa dari hasil rekaman CCTV, pelakunya ini berjumlah 2 orang, yang mana 1 orang yang turun ke toko itu menggunakan kaos merah, celana pendek, berkulit gelap, dan berambut ikal. Sementara 1 pelaku lagi tetap di dalam mobil. Begitu Nila. Fadli, informasi terkini yang Anda peroleh, apakah pelaku ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, untuk saat ini yang kita terima dari pihak kepolisian, yaitu Kapolresta Deli Serdang, Kombes Yemi, ia mengatakan telah berhasil menangkap kedua pelaku dalam waktu kurun 1 kali 24 jam. Namun untuk modusnya saat ini mereka hanya membilang pencurian dengan pemberatan. Saat ini kasusnya sedang berlangsung dipaparkan di Polresta Deli Serdang. Begitu Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan kakak korban, Januari. Berikut liputannya untuk Anda. Dia sendiri, dia kerja di dalam itu. Tadi Bapak bilang dia sakit, itu sakit apa Pak? Stroke. Stroke. Tapi dia masih bisa kerja lah. Stroke itu apanya yang luka, apa? Jadi kondisinya gimana? Pincang dia, tangannya yang sebelah kiri ini agak nggak bisa bergerak, tapi cuma dia gini-gini aja, cuma kanan aja yang bisa Harapan kita Pak? Ya harapan kita ya ditangkap lah, supaya bisa tenang dia, adikku ini di alam sana. Jadi tolonglah sama pemerintah, siapapun orangnya yang bikin aja supaya bisa jerah dia yang punya yang membuat adik aku ini seperti ini. Ya. Tunjukkanlah ini di foto sama dia ini. Oh, itulah foto di dalam mobil sebelum. Foto dalam mobil masih bisa 2 kali itu sama bos itu. 2 kali dia di foto dia itu melalui ini. Berarti inilah 1 orang di depan, ini supirnya yang turun yang tadi, adik itu di belakang sini. Dia lagi sempat memotret apanya ini. Itu. Dia nggak tahu tuh mau dibawa kemana saat itu ya Pak? Nggak tahu lah.
Dia kan bilangnya dekat aja katanya. Tiba-tiba dia sampai ke sekolah 6. Itunya susahnya. Makanya bosnya itu curiga. Kemana ini perginya ini? Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update selanjutnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, demi kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!